terima kasih. Selamat malam. Ya, malam. Suara saya jelas, Pak? Jelas. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi bagi teman-teman yang beragama Hindu. Gini Pak, mengenai pemaparan dari Ibu Jen tadi tentang sejarah pertahanan Nusantara yang tertulis dari abad 16 sampai maksimal di 1945. Menurut pandangan saya tentang sejarah pertahanan Nusantara itu sudah jauh terbentuk sebelum itu gitu. Bahkan kalau dalam catatan sejarah kuno seperti zaman Kerajaan Kutai Kartanagara, kemudian disambung dengan kerajaan Kerajaan Sunda atau Kerajaan Medang, Mataram kuno, Sriwijaya, terus disambung lagi dengan Kerajaan Majapahit, sebelum Majapahit ada Singosari, sampai Kerajaan Pajajaran yang ada di Sunda. Sebenarnya menurut pandangan saya ini sistem pertahanan Nusantara itu sudah terbentuk sebelum tahun tersebut gitu. Dan rata-rata peradaban yang ada di Nusantara itu siklusnya itu rata-rata di angka mungkin kurang lebih di angka 200 tahunan, 200 tahun. Itu dari satu era ke era yang lain rata-rata di angka 200 tahunan. Nah, yang selanjutnya NKRI ini terbentuk kalau ulang tahun negara kita baru berapa tahun ya? 79, betul nggak ya 79 tahun? 79 tahun artinya baru belum satu abad NKRI ini terbentuk. Jadi secara historis tentang pertahanan negara kita ini sudah terlatih gitu. Negara kita ini sudah terlatih, makanya dalam setiap peristiwa penjajahan pra kemerdekaan kita itu semua kalangan ikut serta di dalamnya, baik dari kalangan budayawan, baik dari kalangan agamawan, santri, ulama, pastor, pendeta-pendeta dari Hindu, Buddha, semuanya ikut serta dalam mempertahankan dengan menggunakan rumus pertahanan semesta. Nah, yang menjadi poin permasalahannya buat saya gitu adalah bagaimana cara mempertahankan eksistensi NKRI ini yang tadi Ibu Jen bilang tidak boleh terlepas dari 3 hal. Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua bahasa Indonesia, yang ketiga adalah proses membatik. Di tengah arus globalisasi yang begitu masif gitu kan, pengaruh-pengaruh luar, bahkan kita sendiri di dalam negerinya itu terjadi gontok-gontokan gitu antar sesama bangsa. Dan menurut saya yang berbahaya itu letaknya di situ. Letaknya itu sebenarnya bukan serangan dari luar, tetapi yang ada di dalam diri kita sendiri, yang ada dalam bangsa kita sendiri. Itu poinnya yang menurut pandangan saya. Kalau pengalaman kita mendapatkan serangan secara militer gitu kan, kita mendapat serangan secara apapun yang berasal dari luar, sejarah membuktikan kita selalu menang. Itu semenjak zaman kerajaan-kerajaan Tempo dulu kita tangguh dalam dalam pertahanan Nusantara ini kita tangguh. Cuman rata-rata yang menyebabkan kehancurannya itu ternyata disebabkan oleh di dalam negerinya sendiri gitu. Seperti Majapahit, dia hancur gitu kan bukan karena ada serangan dari negara Cina gitu kan atau dari Mongol. Ternyata hancurnya kan akibat dari gontok-gontokan sesama adik kakaknya itu kan, termasuk Pajajaran, termasuk Sriwijaya gitu kan dan sebagainya. Dan sejarah membuktikan bahwa kalau serangan dari luar kita kuat, tetapi yang repot itu apabila kita mendapatkan serangan saling gontok-gontokan antar bangsanya sendiri. Mungkin solusinya seperti apa? Sementara itu aja. Terima kasih waktunya. Selamat malam. Baik, silakan Ibu Jane. Ya, terima kasih Mas Dimas. Ya, terima kasih Pak Ivan ya. Saya nggak tahu nih Pak Ivan berada di mana sekarang gitu ya.
Kalau boleh saya mungkin pertama-tama tahu gitu ya Pak Ivan di daerah mana, nanti ada narasi sejarah perjuangan apa di dekat situ. Dan dari situ nanti bisa diketahui ya apakah narasi sejarah perjuangan yang ada itu saling terkait atau tidak ya. Kalau dari disertasi saya itu dari kurang lebih 6 kota ya di Indonesia dan saya fokusnya terutama di Jakarta dan Surabaya. Di situ ujung daripada signifie yang tadi ditampilkan makna atau narasi baik adalah melawan kolonialisme. Jadi di sini dari situ kemudian saya kajikan literatur apa yang kira-kira pertama-tama menunjukkan adanya narasi kolonialisme dan di situ saya mendapatkan narasi 1511 tadi, di mana pertama kali ada pertempuran kecil ya dari orang-orang di Selat Malaka, walaupun kita waktu itu tidak bisa kita bilang itu sepenuhnya orang Indonesia, karena di situ ada orang Malaysia juga, tapi tidak masalah. Di sini yang lebih saya tekankan adalah adanya perlawanan pertama, adanya suatu perlawanan pertama yang akhirnya dalam prosesnya sampai nanti 1949 berakhirnya periode Defense Heritage ini menjadi proses becoming Indonesia. Jadi di sini kalau Pak Ivan punya istilahnya literatur lain gitu ya, atau suatu sumber kajian lain yang ilmiah yang menunjukkan bahwa ada perlawanan sebelum pertempuran tadi di Selat Malaka, ya silahkan gitu. Tapi sementara ini saya merujuk ke literatur yang ada memang baru 1511. Makanya saya di disertasi berani mengatakan bahwa periode warisan pertahanan dimulai dari 1511. Dan di situ mulai muncul ya semacam anggapan kalau kita ini terra bellica gitu ya, suatu daerah yang banyak perang, banyak pertumpahan darah, kemudian banyak era-era perjuangan karena kita daerah yang diperebutkan ya istilah dan bagaimana memaknai daerah kita atau istilahnya geopolitik kita ya sekarang ini ya secara geografi kita dan juga ada narasi kemerdekaan di situ di konteks pertahanan modern yang tadi Pak Ivan tanyakan ya. Menurut saya kalau kita sudah tahu jati diri yang memang kita pertahankan ya, kita tidak akan sia-sia kemudian mau dijajah oleh apapun. Mungkin itu. Jadi kalau misalkan bagaimana menjadi suatu garansi gitu ya, kalau kita sudah tahu warisan pertahanan akhirnya mampu membawa diri kita menjadi pertahanan yang modern, menurut saya itu tergantung kepada kalau Hegel kan katakan dari ide kepada action. Ya disitulah kalau kita kemudian tahu, ya sudah kita habis ikut Circles Education ini tahu oh ya ini warisan pertahanan, tapi ya sudah habis itu kita tidur, kita melaksanakan yang seperti kita laksanakan ya tidak ada suatu perubahan apapun. Jadi saya kembali mungkin ke quote-nya Hegel dari ide ke action. Jadi ketika kita sudah tahu jati diri kita sudah tahu ide-ide warisan pertahanan ini mampu menguatkan atau menegaskan adanya suatu perjuangan kita yang berdarah-darah dan patut dibanggakan, dipertahankan. Tentu kita akan dengan apa adanya dan juga dengan secara orisinil, secara genuine, kita bangga ketika kita dalam mulut kita itu mengucapkan saya orang Indonesia gitu, dalam bahasa apapun. Dan ketika kita bertemu siapapun. Ketika kita ada semacam keraguan, ada hal yang malu, mungkin ketika kita mengucapkan, aduh saya orang Indonesia ini gitu, ya itu artinya banyak hal justru yang belum banyak dikaji di situ. Bagaimana jati diri kita? Bagaimana di situ kita bisa mengenal siapa kita? Itu mungkin Pak Ivan, jawaban saya. Mungkin kalau Pak Ivan bisa sharing di daerahnya ada narasi perjuangan apa gitu dia. Oke, ya. Terima kasih Bu. Mohon maaf, aku barusan belum mengenalkan diri. Ya. Nama aku Ivan Bu dari Bandung gitu kan. Oh, ya. Dari kebetulan kan barusan bagus banget Bu tentang jati diri itu. Kalau sebelum kita tarik berdasarkan urutan sejarah nasional kita, ini hanya pandangan saya aja Bu ya, mohon maaf kalau berbeda gitu kan. Kalau konteksnya tentang pertahanan diri, sebenarnya dari Sriwijaya pun udah pernah gitu, bukan dia diserang sama dari India itu kan, India Selatan kalau nggak salah itu namanya Kolamandala gitu kan. Jauh setelah itu ada lagi penyerangan ke dinasti apa yang ada di Jawa Timur itu Singosari itu dari Kubilai Khan gitu kan. Jadi ini pandangan saya mungkin jauh sebelum dari Selat Malaka itu jauh rentangnya itu masih ada. Tetapi poin yang saya sangat setuju sekali dengan Ibu adalah
pertahanan semesta Indonesia itu, pertahanan semesta Nusantara yang sudah terbentuk ribuan tahun ke belakang itu adalah jati diri. Jati diri kita bangga sebagai orang Indonesia. Jati diri bangga saya sebagai orang Sunda yang ikut dengan NKRI. Sebenarnya menurut pandangan saya sepakat dengan Ibu. Yang membebaskan kita, yang menjadi benteng terakhir pertahanan nasional Indonesia itu adalah jati diri bangsa. Gitu. Pesan moralnya, tanpa jati diri, otomatis nggak ada pertahanan diri seperti yang terjadi di daerah-daerah lain kan, ketika jati dirinya sudah tidak ada, akan dengan mudah sekali pertahanannya itu, mental defense-nya itu akan mudah dihancurkan sekali oleh bangsa-bangsa lain. Mungkin itu pandangan saya, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas respons dari Pak Ivan di Bandung. Kita akan coba ke Pak Joko ya. Silakan Pak Joko. Yang sudah raise hand, mungkin bisa unmute saat ini. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Malam. Ya, saya salah satu pengajar dari Tarumanegara, Jakarta. Pertanyaan saya sederhana. Pada saat membangun jati diri seseorang, itu tentunya dibentuk oleh negara. Pertanyaannya sederhana. Sejauh ini negara membentuk bangsa Indonesia ini seperti apa? Apakah dengan Pancasila saja, yang itu hanya dipajang di sebuah dinding, atau dipajang pada sebuah gedung, tetapi implementasi negara sendiri dalam menerjemahkan Pancasila itu juga belum maksimal. Saya punya pengalaman justru ahli-ahli sejarah yang mereka sering bercerita mempertahankan sejarah, mereka eksodus ke luar negeri, mengajar di sana. Nah, pertanyaan saya sangat sederhana. Bagaimana mereka berperilaku seperti itu? Apakah dia sendiri merasa tidak dipelihara oleh negara? Ini menjadi penting buat saya. Banyak sekali bangunan-bangunan ibadah yang dia masuk ke heritage, itu juga dihancurkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Nah, tadi saya setuju dengan Ibu bahwa multidisiplin di dalam membentuk ketahanan negara ini sangat luar biasa. Segala macam upaya-upaya yang dilakukan negara. Negara itu bukan berarti sebuah wilayahnya saja tentunya. Negara itu kan tentunya ada rakyatnya, ada pemerintahnya, ada harta karunnya, itu semua adalah negara. Nah, pengelolaan ini yang menurut saya cukup berbahaya yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku bisnis dan ekonomi. Sampai kepada bisa mengatur peraturan-peraturan negara, bisa mempengaruhi barangkali. Ini masih tanda tanya tapi dalam praktek sehari-hari, ini juga akan membahayakan jati diri warga. Nah, pada saat jati diri warga ini menjadi turun, persoalan pertahanan dari sudut apapun akan menjadi lemah. Saya kira itu, Bu. Terima kasih. Baik, silakan Ibu J. Bisa langsung ditanggapi. Ya, terima kasih Mas Dimas dan Pak Joko ya, pengajar di Tarumanegara. Kalau saya melihatnya banyak sekali kritik ya. Jadi mungkin kalau saya boleh kritik kepada pemerintah itu ya bisa seminggu lebih nih kita webinar terus kritik gitu. Iya. Tapi saya mau mengatakan bahwa mungkin warisan pertahanan ini bisa menjadi angin segar yang saya sampaikan tadi. Angin segar dalam pengertian konteks yang paling terendah ya, atau yang paling praktis yang bisa kita rasakan itu program bela negara tadi. Di mana program bela negara itu jangan hanya yang kemudian militeristik atau yang belajar baris berbaris, mungkin hafal sila Pancasila, hal-hal yang menurut saya sangat simbolik. Saya setuju juga dengan Pak Joko bahwa sangat simbolik, mungkin sangat artifisial gitu. Kita kan tetap butuh makan gitu ya. Kalau hal praktisnya gitu, kita tetap butuh makan, kita tetap butuh suatu ekonomi yang sejahtera, ekonomi yang berkeadilan. Kita ingin hak-hak asasi manusia kita terpenuhi. Kemudian konflik-konflik bisa diredam di daerah-daerah, tidak ada lagi konflik berdasarkan agama atau ras. Kemudian indeks daripada kepercayaan kita juga masyarakat juga tinggi ya, good governance, indeks human security kita naik.
indeks mungkin human rights kita juga lebih baik gitu di mata internasional. Hal-hal ini tentu saling terkait, dan kalau kita mau melihat pattern ya, pola. Jadi dari segala event-event problematika yang ada, kita melihat pattern-pattern yang terjadi. Kemudian dari situ kita melihat apa menyebabkan apa gitu ya. Yang mana dulu misalkan dalam konteks good governance tadi, apa yang menyebabkan apa, kenapa indeks korupsi Indonesia dari 2017 ke 2018 malah meningkat kayak gitu misalkan. Dan ketika kita kemudian sudah tahu pattern yang terjadi, kita harus mampu kemudian melakukan solusi yang nyata, lebih real. Kalau dalam konteks saya tadi, konteksnya karena saya mengajukan suatu pertanyaan gitu ya, atau suatu kegelisahan saya adalah kok pertahanan kita itu cenderung militeristik, kok program-program bela negara cenderung militeristik, kemudian arogansi antara TNI Polri, arogansi antara TNI masyarakat, arogansi antara Polri masyarakat, gitu tetap masih ada gitu ya. Di situ kegelisahan saya yang akhirnya menuntun saya untuk kembali mempelajari sejarah pertahanan itu sendiri, dan muncullah tadi yang saya katakan ya, terinspirasi dari Malta, bagaimana kalau pada waktu itu kita melihat sejarah pertahanan ya secara mungkin setengah-setengah, atau ya sudah dari perspektif tokoh-tokoh yang terkenal saja, atau ya sudah dari perspektif sejarah militer saja, tentu banyak hal yang kita lewatkan, dan disitulah pemahaman kita secara mentalitas kebangsaan tidak akan terpenuhi karena kita kemudian tidak mengenal akar kita secara utuh ya. Kita kan sebagai manusia memiliki suatu rasa penasaran untuk tahu siapa bapak ibu kita gitu ya. Ada suatu titik di mana kita pengen tahu siapa bapak ibu kita, siapa kakek nenek kita, mungkin siapa buyut kita kayak gitu ya. Dan hal-hal ini kan ketika kita tahu akar-akar ini, kita akhirnya mendorong diri kita untuk mengambil hal yang baik dan meninggalkan yang buruk kan gitu. Nah, kalau kita konteksnya jati diri kebangsaan ya, menurut saya karena kita sudah ada wawasan Nusantara itu sudah cukup baik ya, sudah banyak menceritakan era-era di abad 15-16. Juga kita ada wawasan kebangsaan ya, termasuk di dalamnya itu ada bagaimana kita memahami Pancasila, bahkan Pancasila kan cenderung doktrinal ya tanda kutip. Sekarang harus punya namanya wawasan warisan pertahanan, karena di situ menjadi jembatan antar stakeholders yang mampu dan memiliki suatu kewenangan, tupoksi dan juga anggaran membuat program-program yang tadi gitu, yang saya katakan melibatkan masyarakat gitu. Tentu ujungnya adil dan makmur, karena ujung filsafat kita kan dalam kita berfilsafat bangsa dan negara kan adil dan makmur ya. Kalau selama itu yang tadi kita kembali ke konteks problematika itu masih sering terjadi, masih berulang-ulang di istilahnya di hal yang sama ya, di pattern yang sama ya, akan sulit terjadi juga yang hal yang kita idam-idamkan tadi ya. Artinya kita merdeka tapi secara mentalitas kita ya belum merdeka karena kita tidak tahu sejarah pertahanan kita secara utuh. Kita males gitu ya, mungkin dari pemerintah nasional atau pemerintah daerah males membuat anggaran khusus buat suatu program sejarah pertahanan. Kita bisa ngambil misalkan literatur dari luar negeri atau bisa menerjemahkan ya banyak literatur dari bahasa-bahasa Portugis, bahasa-bahasa Spanyol, bahasa-bahasa Arab mungkin yang menceritakan tentang konteks perjuangan Indonesia kayak gitu ya. Kita akhirnya males melakukan hal ke sana dan sejarah dan budaya hanya jadi gimmick misalkan. Tentu saja ini akan menghambat modernisasi pertahanan kita itu tadi. Ketika kita tidak memahami jati diri secara utuh, kita kemudian salah ambil tindakan, salah ambil kebijakan tentu yang mungkin menguntungkan saja secara politis, akhirnya tidak timbul suatu nasionalisme dan patriotisme. Akhirnya ya sudah, anak-anak muda, terutama generasi Z, generasi milenial, akhirnya berfokus kepada hal yang dia senangi, karena hal-hal terkait bela negara, hal-hal terkait patriotisme, nasionalisme itu mereka tidak senangi gitu, karena untuk apa gitu misalkan. Untuk apa nih saya mempelajari konteks tadi Nusantara? Untuk apa saya mempelajari Jembatan Merah di situ kan? Saya mempelajari Museum Kebangkitan Nasional. Untuk apa? Karena tidak dekat dengan diri dia, kayak gitu. Nah, disinilah alat ya atau tools yang mendekatkan dengan kebutuhan anak muda. Menurut saya tetap program bela negara di situ. Bagaimana tanda kutip mengkondisikan anak-anak muda, generasi muda terutama itu bisa akhirnya mau mempelajari sejarah pertahanan. Mungkin itu Pak Joko. Ya oke Bu, terima kasih. Paling tidak saya juga sependapat dengan Ibu bahwa pemerintahan ini paling bertanggung jawab di dalam membentuk ketahanan negara ini. Saya kira itu. Terima kasih Bu. Selamat malam. Baik, terima kasih
atas respons dari Pak Joko. Sebelum kita ke Bung Jeff Siahaan yang ada di Bandung, kita akan coba ke sahabat Sirkos yang menggunakan ID Redmi. Silakan. Dengan Bapak siapa ini? Di mana? Apakah masih bersama dengan kita di sini? Baik, karena belum standby, kita langsung saja ke Bandung, ke Bung Jeff Siahaan. Silakan Bung Jeff. Terima kasih untuk Bung Dimas. Terima kasih untuk Dr. Jane yang pemaparannya. Saya senang sekali bisa ada di sini dalam pertemuan ini, walaupun tidak saya lintas saya boleh nanti dibagi ya dengan tadi bahan-bahannya itu. Ya, saya menarik dengan pertahanan ini karena beberapa 2019 sebenarnya saya sudah mulai kebuka ya 2019 mengenai wawasan Nusantara, dan itu yang membuat saya tertarik untuk belajar mengenai Nusantara, dan saya juga lebih cenderung untuk mendeklarasikan dengan sebagai spiritual Nusantara. Ya, walaupun saya punya keyakinan sendiri, karena saya tidak mau ranah keyakinan saya disinggung, tapi bagaimana untuk mempersatukan pertahanan itu. Jadi saya secara spiritual, jadi mengatakan sebagai spiritual Nusantara. Tapi menarik soal soal yang ini, pertahanan ini Nusantara ini muncul mungkin setelah adanya Nusantara, IKN Nusantara ini menjadi satu hal yang menarik ya untuk terus menggali ini. Saya kira ini sudah mulai musimnya, dan ini harus ada seperti Dr. Jane juga, tapi mungkin lebih dalam juga, semakin banyak untuk mengkaji kajian ini. Saya juga ada di Santo Sabah ya. Santo Sabah adalah satu budayawan juga yang di grupnya ya membahas, dia meneliti, dia profesor juga yang sudah meneliti mengenai keberadaan Nusantara dengan sejarah-sejarahnya. Ya, dia tulisan-tulisannya juga gali, dia khusus pergi menggali itu, dan saya ada di dalam grupnya. Dan saya menarik karena saya sepaham dengan Santo Sabah. Kebetulan saya memang nggak banyak mempelajari kajian, tapi saya mendalami secara spiritual itu merasa bahwa memang Nusantara ini sebenarnya adalah bangsa yang memiliki peradaban yang besar. Tadi yang seperti katakan Jane itu, atau dengan Bung Dimas, memang itu sengaja dikerdilkan. Informasi ini tidak pernah didapatkan, informasi keberadaan kebangkitan, kejayaan Nusantara. Nah, saya ingin supaya ini lebih dalam lagi dikaji. Karena saya pikir ini memang kehilangan kita, bangsa kita ini, mengenai jati diri tadi. Jati diri Nuswantoro itu memang harus digali lebih dalam. Karena gini, karena itu identitas, memang kita belajar dari sejarah tadi, dari Kerajaan Sriwijaya, tuh Majapahit itu memang hancur dari dalam sendiri ya. Dan kita nggak mau itu juga akan terulang kembali, gitu loh, di kita. Nah, tapi kalau tadi kan bicaranya dari sejak tadi di peristiwa Deben tadi 15 ya, 115 itu. Dan mungkin karena ini memang sejarah-sejarah fakta itu ada di memang di museum-museum luar negeri ya, banyak disimpan gitu. Jadi belum, memang itu dibutuhkan anggaran yang besar dari untuk meneliti ke sana. Kalau bisa bekerja sama dengan para prof, seperti misalnya dari kalau orang-orang dari maaf ya, kalau dari orang-orang Eropa, Yahudi itu sangat kuat ya untuk arkeologi dan data-data otentik itu, mereka sangat strict itu. Nah, itu juga boleh kita bekerja sama dengan mereka. Nah, itu harusnya anggaran dari pemerintah harusnya ada. Nah, ini belum kan, kita lihat untuk penelitian seperti ini belum. Nah, ini harusnya nanti pemerintah ke depan juga harus concern untuk jati diri keperadaban ini. Nah, yang saya tanyakan bagaimana kita menggali supaya bahwa sebenarnya bangsa kita ini sebenarnya sudah memiliki, saya ngerasa secara spirit sudah memiliki peradaban, memang nilai-nilai ajaran leluhur ya, yang memang itu bagian dari pertahanan sebenarnya, pertahanan negara. Karena kita setelah masuknya budaya-budaya asing,
Ya, budaya-budaya mengatakan agama yang bukan berasalkan dari bangsanya sendiri. Nah, itu yang memecahkan selama ini. Lihat ya, kerajaan Demak masuk, menghancurkan semua kerajaan yang ada di ajaran-ajaran kita yang udah ada di Nusantara. Masuk semua ajaran-ajaran yang mungkin yang bukan dari asal dari menyatu dari budaya Nusantara. Ya, ya maksudnya saya pikir gini, ajaran-ajaran agama seringkali dari luar tidak dia membawa konteks budaya dari ajaran dari luar, misalnya Barat, ya Arabnya, Cinanya gitu loh. Padahal kita ini semua sebenarnya harusnya punya budaya sendiri dan memang stylenya sendiri. Mau kita mau orang Kristen ya gayalah jangan gaya Barat gitu loh, Nusantara, atau yang Katolik atau yang Muslim bawalah gaya-gaya memang kita Nusantara. Nah kan jadi itu juga pertahanan kita. Karena budaya itu yang meruntuhkan sebenarnya, bisa meruntuhkan cepat atau lambatnya budaya suatu bangsa yang sebenarnya nggak boleh luntur dari jati dirinya kita. Nah ini yang harus digali juga sebagai budaya, nilai budaya, ajaran, tidak hanya satu menginginkan bahwa pertahanan negara itu dari sejak Malaka gitu. Coba digali mengenai soal budaya. Ini karena penting budaya itu. Nah, budaya itu bukan dikira orang kalau budaya terus penyembahan berhala. Enggak. Orang bangsa Nusantara bukan penyembahan berhala. Orang sebenarnya penyembahannya cuma ke Tuhan. Tuhan yang Maha Esa udah ada dari dulu. Sudah ada gitu loh. Tuhan yang Maha Esa itu memang ada. Monogami. Itu bangsa. Dulu agama mau Isa, mau Nabi Muhammad, ataupun siapapun tidak mengajarkan agama. Mengajarkan ajarannya, nilai-nilainya. Nggak ada kekristenan mengajarkan agama, menurut saya. Tapi ajaran Kristus misalnya. Kalau Muhammad juga ajaran Muhammad, ajarannya apa? Tapi orang-orang mau mengotak-ngotakkan karena agama masuk, budayanya masuk. Menjadi mengkotak-kotakkan. Nah, ini harus dibuat suatu jurnal penelitian supaya resmi, apalagi dengan doktor gitu kan. Jadi itu menjadi kuat, ditambah lagi nanti arkeolog ataupun dari penelitian selanjutnya dari itu mendukung. Jadi itu maksud saya. Jadi kita dapatkan secara spiritual, tapi harus diteguhkan dengan data-data otentik dari arkeolog dan riset tadi. Nah itu maunya kita kerjasama gitu. Jadi kita bahu-membahu, apakah yang dapat dari spiritualitas Nusantara ini memang benar nggak itu terjadi, supaya Nusantara itu jadi mercusuar dunia. Ya, ini pintu gerbangnya sudah dibuka ini secara spiritual. Jadi saatnya memang udah mulai kita nanti Nusantara kita akan jadi mercusuar dunia. Ya, itu terima kasih ya gitu aja. Saya menanggapi untuk Dr. Jen supaya lebih masuk lagi lebih dalam. Terima kasih. Baik, silakan Dr. Jen mungkin mau ditanggapi. Ya, terima kasih Mas Dimas dan juga Pak Jeff. Kalau saya mungkin menginduk ke dua pemikir besar budayawan ya. Kalau Claude Lévi-Strauss itu mengatakan budaya dan agama itu jadi satu. Jadi agama itu ya bagian budaya. Tapi kalau Clifford Geertz itu kan lebih mengatakan itu hal yang istilahnya berbeda gitu ya. Jadi kita kalau mau melakukan suatu penelitian agama ya agama, budaya ya budaya, dan pada akhirnya dua budayawan ini ya saling mempengaruhi pada akhirnya, dan belum ada suatu jawaban final ya, belum ada suatu jawaban final apakah budaya atau agama menjadi bagian budaya dan menjadi secara ontologis sama-sama berada dalam suatu tatanan yang sama. Itu masih terus dikaji. Dan kalau bagi saya, karena saya berlatar belakang ilmu humaniora dan juga mendalami warisan pertahanan ini, saya cenderung melihat bahwa kalau konteksnya warisan budaya betul, yang dikatakan Pak Jeff tadi betul, bahwa jauh sebelum 1511 kita sudah ada budaya. Bahkan kan dikatakan Pancasila sendiri itu sebenarnya sudah ada loh sejak abad ke-7 kan gitu ya, sudah banyak penelitian terkait ke sana. Tapi kalau saya lebih fokusnya kepada pertama kali orang Nusantara itu melakukan perjuangan dan perlawanan membela dirinya. Disitulah titik awalnya tetap 1511. Dan di situ sudah ada objek-objek warisan pertahanan yang bisa dibuktikan dan juga literatur-literatur yang bisa menjadi rujukan. Karena pertama kali kolonialisme kemudian masuk,
terutama di Asia dan Asia Tenggara, dan di sini konteksnya Indonesia, Malaysia yang dibatasi dengan Selat Malaka tadi ya. Pertama-tama Portugis gitu. Jadi di sini kalau yang dalam konteks warisan budaya tentu Pak Santo Sabah, beliau juga kami sudah pernah WA-an ya tahun lalu kalau nggak salah sudah sempat WA-an dengan beliau. Itu kalau konteks warisan budaya betul, saya setuju. Sebelum 1511 itu saya setuju karena sudah banyak budaya Nusantara kita yang akhirnya bisa dilanggengkan sampai sekarang. Termasuk kan banyak permainan-permainan rakyat, ya gasing, kemudian lempar batu ya, terus apalagi permainan rakyat banyak sekali ya di daerah-daerah itu yang sudah dilestarikan sudah sejak lama. Tapi di sini konteksnya adalah sekali lagi warisan pertahanan. Jadi defense heritage yang titik berangkatnya itu pertama-tama adalah kehadiran kolonialisme dan bagaimana orang Indonesia ya, mungkin waktu itu belum disebut Indonesia tapi orang Nusantara itu melawan gitu, tidak mau atau melawan, dan disitulah narasi perjuangan kemudian muncul. Dan dalam proses becoming Indonesia tentu dalam hal yang lebih formal dan lebih banyak bukti sejarahnya, banyak foto-foto dan video itu di era-era abad 18 dan kemudian 19. Karena di situ juga sudah mulai muncul teknologi fotografi, muncul juga teknologi video singkat ya kayak gitu di sini yang bisa menggambarkan dan bisa kemudian membantu kita bahwa betul ada perjuangan dan pergerakan melawan penjajahan. Itu mungkin Pak Ajun. Baik, semoga bisa menjawab Bung Jeff. Terima kasih atas responsnya. Kita ke Pendeta Andarias Pariakan. Silakan Pak Andarias. Baik, terima kasih Mas Dimas. Silakan Pak. Selamat malam. Terima kasih Ibu Dr. Jin. Saya sangat tertarik sekali dengan Nusantara ini. Saya mulai dari luar negeri aja dulu, sebab ini yang mungkin juga yang menjadi dasar alasan Nusantara kita. Sekarang kita kenal Ukraina dengan Rusia sekarang. Nah, Rusia berpendapat, ini kan hak saya, jadi kamu harus kembali ke saya. Adat istiadat mungkin sama, kultur sama, jadi budaya mereka juga mungkin hampir sama. Tapi toh terjadi, kalau kita lihat, terjadi juga bentrok. Apakah kesalahan dari wawasan mereka atau ada politik lain yang mendasari? Itu yang pertama. Lalu kita lihat yang kedua, bahwa kita memang ya boleh dikatakan kalau Ibu mengatakan 1511, kalau saya berhitungnya 1945 kurang 500 tahun kita dijajah, ya kurang lebih hampir sama lah. Nah ini gara-gara kolonial. Jadi kita ditekan 500 tahun. Itu berapa generasi kira-kira Bu? 4 generasi. Jadi generasi yang ditimbulkan itu jelas sudah tidak mengenal jati dirinya sendiri sebenarnya. Coba dibangun oleh kita punya tokoh-tokoh dengan membuat sejarah. Tetapi itu juga tidak kuat. Nah, kalau menurut Ibu berdasarkan pengalaman riset dan kajian Ibu untuk disertasi, yang menyebabkan sebenarnya kita Nusantara ini supaya bisa menjadi satu utuh dan tidak ada gontok-gontokan, kira-kira menurut Ibu apa? Itu aja dua, Bu. Terima kasih banyak. Baik, silakan Ibu Jen. Ya, terima kasih Mas Dimas dan Pak Pendeta Andarias ya Pak. Saya panggil Pak Pendeta ya. Jadi ya. Kalau banyak mungkin ya isme-isme ya atau ide-ide yang dari luar, kemudian mungkin secara proses epistemologinya dipaksa gitu ya kepada kultur kita atau tradisi kita. Akhirnya melebur dan menjadi ide baru atau melebur dan menjadi gerakan baru. Itu ada beberapa gerakan atau partai-partai politik awal yang dari isme-isme tadi. Tapi yang mau saya tekankan di sini dari proses becoming Indonesia tadi, tentu kita tidak
fokus kepada isme apa yang terjadi atau kita menginduk kepada isme apa gitu ya. Tapi kita lebih berfokus kepada bagaimana kepercayaan ya, rasa percaya diri dari orang Indonesia yang suka berjuang dan pantang menyerah ya dengan segala keterbatasan dan juga mungkin pada waktu itu secara teknologi senjata sangat jauh dengan si penjajah. Itu tetap percaya diri kemudian melawan. Dan mungkin kalau dalam bahasanya Pak Jeff tadi yang spiritualitas tadi itu kita secara logika tidak bisa membuktikan, tapi di tempat-tempat tertentu, di daerah-daerah tertentu, banyak masyarakat yang kemudian meyakini suatu objek ya atau suatu bangunan atau suatu narasi cerita yang menyatakan bahwa oh ini gara-gara batu ini nih orang-orang Portugis itu kabur gitu ya. Kayak misalkan di daerah Jepara itu Ratu Kalinyamat itu diceritakan oleh masyarakat setempat mampu mengusir kapal-kapal bangsa Portugis itu tiba-tiba jadi kapal-kapal Ratu Kalinyamat tiba-tiba jumlahnya lebih banyak gitu. Dan terus tiba-tiba muncul pasukan Aceh secara tiba-tiba padahal kan Aceh letaknya cukup jauh kayak gitu ya. Jadi hal-hal ini yang kalau kita mengikuti isme tadi yang dari luar negeri adalah rasionalisme, tentu akan ditolak. Kalau kita diskusi tentang hal Ratu Kalinyamat dengan René Descartes, dengan idenya kan Jepang sedang Jesui, pasti René Descartes akan tidak bisa, itu hal yang tidak logis kan gitu. Tapi kalau kita ngobrol hal ini dengan orang-orang yang kemudian menghormati tradisi lisan, menghormati suatu cerita rakyat, misalnya seperti Pierre Derrida, Emmanuel Levinas, ya itu akan cenderung kemudian memberikan peluang kepada kita untuk mengkaji lebih lanjut tentang hal-hal yang intangible tadi, ya spiritualitas, budaya, tradisi lisan, cerita rakyat yang kalau kita logikakan mungkin sangat tidak logis gitu ya kalau kita memakai ukuran logika kita. Tapi kalau selama hal itu kemudian mendukung narasi perjuangan tadi, tentu saya tidak bisa abaikan ya, sebagai peneliti warisan pertahanan. Saya tidak bisa mengabaikan itu. Kemudian saya tiba-tiba membawa idenya René Descartes tadi, rasionalisme, kemudian menafikan banyak spiritualitas yang ada. Ya, akhirnya saya mengambil jalan tengah. Jalan tengahnya apa? Yaitu saya menceritakan kedua-duanya. Jadi saya menceritakan dari perspektif rasionalisme, juga saya menceritakan dari perspektif fenomenologi atau yang memang turun-temurun itu diyakini dan dipercaya oleh masyarakat setempat. Ya. Dan di situ kemudian saya tetap mengkutip literatur yang ada. Selama literatur itu tidak ada tapi masyarakat kemudian meyakini, tentu harus kita sebagai akademisi ya tidak boleh malas juga ya. Terkadang kita juga sebagai akademisi malas ya sudah. Yang penting masyarakatnya ngomong kayak gitu ya sudah dipercaya gitu. Padahal sebetulnya harus dikaji lebih lanjut dan itu yang membutuhkan banyak pengorbanan bagi akademisi, itu pengorbanan waktu, juga energi dan uang ya tentu saja. Dan kalau konteksnya apa yang menyatukan kita, mungkin saya tidak bisa semacam obat langsung ya atau instan kemudian kita bisa menyatu ya, karena biar gimana kita ini kan 34 provinsi, setiap provinsi aja kalau beda kampung itu beda bahasa ya. Kalau bapak saya itu orang Minahasa, jadi setiap di kampung Minahasa kalau udah beda RT gitu istilahnya ya, di Minahasa nggak ada RT tapi istilah beda RT gitu, udah beda bahasa. Nah, kalau apa yang menyatukan kita karena kita dalam konteks kenegaraan kan definisi negara artinya kan masyarakat sepakat ya dengan menjadi bagian dari negara itu ya, kita menyepakati hal-hal yang sudah ditentukan seperti tadi misalkan ideologi bangsa kita Pancasila, ya sudah kita setia dengan itu walaupun memang banyak perdebatan apakah bagaimana sih menerapkan ekonomi Pancasila di konteks desa-desa, itu kan juga susah, bagaimana orang-orang di desa itu bisa paham bagaimana ini saya butuh makan, saya butuh uang, kok harus memahami ekonomi Pancasila, konteks yang istilahnya sangat ideal gitu ya. Tapi ya walaupun kita tahu hal itu akan terjadi dan ada problematika, kita harus tetap tetap percaya diri gitu ya. Tetap kita tahu, kita meyakini bahwa ya sudah kita harus terus berjuang. Walaupun kita tahu gitu pasti akan ada kelompok-kelompok agama yang intoleran, tetap ada gitu ya. Pasti ada kelompok-kelompok politisi yang mungkin oportunis dengan segala konteks sejarahnya dibikin doktrin tertentu ada juga kelompok-kelompok yang akademisi yang tadi saya bilang males-males itu akhirnya ya sudah masyarakat ngomong langsung diilmiahkan gitu, jadi hanya academically correct ada. Kemudian ada juga pihak-pihak generasi muda yang ya sudah nggak peduli dengan sejarah ya, masa bodoh yang tadi disebutkan ya sudah
Ya, itu tetap ada. Jadi kita nggak bisa menghilangkan mereka ya. Tetap akan ada orang-orang ini ya. Sudah kita berbuat yang kita bisa. Kalau saya berbuat yang saya bisa ya saya membangun organisasi ya Masyarakat Warisan Pertahanan Defense Heritage Society. Ada websitenya www.defenseheritage.org. Ada Instagramnya juga @defenseheritage. Tujuannya ya sederhana, saya ingin mengumpulkan mereka yang kira-kira sevisi dengan saya gitu ya, mengumpulkan mereka yang kira-kira mendukung dalam bentuk apapun, dalam bentuk yang terkecil, tentu keterlibatan dalam setiap kegiatan Defense Heritage, menjadi narasumber, menjadi MC, menjadi moderator gitu, udah bagi saya udah sangat membantu. Dan dalam konteks yang ideal, tujuan utama ya tadi ingin membangun museum pertahanan. Jadi memang begitu Pak Pendeta, kita pasti akan ada banyak masalah iya, tapi ya kita tetap harus ya pede gitu. Kita nggak bisa dengan kondisi ideal kemudian tiba-tiba membawa semua ide baik dari luar negeri ke Indonesia, ya itu perlu proses juga, nggak bisa serta merta. Itu Pak, perlu proses. Terima kasih Pak Pendeta. Oke, terima kasih. Baik Pak Andreas Karyakan, terima kasih untuk responsnya. Kita akan coba menyapa Pak Bambang Widianto ya. Mungkin Pak Bambang ingin berespons atau secara langsung ya memberikan tanggapan kepada Ibu Jane. Silakan Pak Bambang. Apakah masih bersama dengan kami Pak Bambang Widianto? Oke, kedengaran suaranya? Jelas Pak, silakan Pak. Ya, menarik. Ide, cuman beda jalur itu aja, beda pengalaman dan hanya ilustrasi aja. Karena membuat semacam Defense Heritage organisasi. Beberapa kelompok di luar juga ada yang membuat, tapi itu atas kepentingan dari pihak militer, anak FKPPI. Keluarga saya kebetulan bukan militer sih, ya paman saya. Dan suatu hal yang menarik adalah bahwa di balik kenakalan anak-anak, tiba-tiba rasa patriot itu muncul. Itu saya melihat waktu di luar. Langsung anak. Oke, saya buka aja. Langsung anak-anak tentara Kanada bisa berbeda dengan orang Amerika gitu. Itu pengalaman saya. Dan di Indonesia, orangnya ke Indonesia, begitu melihat keangkuhan dari different country, langsung dia mengatakan, kamu kok seperti ini orang Indonesia. Ya saya juga kesel juga sih sebenarnya dalam hati walaupun saya tidak bereaksi. Oke. Jadi kalau melalui organisasi itu saya sepakat adanya semacam mereka yang satu visi. Bedanya ini yang kalau dari Ibu Jen ini adalah berdasarkan visi Anda, visi yang sama. Sedangkan yang dari itu adalah ya kepentingan Departemen Pertahanan, hanya itu aja. Tapi saya melihat bahwa pengaruh keluarga militer itu berperan, itu aja. Walaupun saya bukan anak militer, tapi juga saya berkelahi melawan anak militer. Itu aja. Ya itu. Saya baik, tapi kalau diserang ya saya ngelawan. Intinya saya itu. Thanks. Baik. Terima kasih untuk tanggapannya Pak Bambang. Mungkin Ibu Jane ada tanggapan balik? Ya, terima kasih Mas Dimas, terima kasih Pak Bambang Widianto. Kebetulan di organisasi Defense Heritage Society itu bendaharanya juga FKPPI. Jadi kita waktu itu sempat ngobrol ya secara informal dengan teman-teman FKPPI ya. Dan kalau boleh saya katakan memang banyak organisasi heritage ya. Sudah hampir di setiap daerah ada gitu ya, Makassar Heritage, Sunda Kelapa Heritage, mungkin Malang Heritage, Banten Heritage kayak gitu, dan komunitas-komunitas tour and travel terkait heritage juga sudah banyak sekali. Kalau waktu itu saya melakukan audiensi dengan Direktur Program Bela Negara ya, saya sudah sampaikan bahwa kalau bisa ya Defense Heritage ini di bawah
Kemhan ya, terutama di bawah program bela negara. Namun kemudian diskusi kan mungkin perlu proses yang tidak mudah ya. Dia tidak bisa kemudian dalam semalam defense heritage diakui secara nasional, itu rasanya butuh waktu ya, butuh proses politik, butuh political will juga. Tapi ya saya berharap organisasi ini lama-kelamaan nanti, suatu hari nanti ya, amin, itu bisa ada diakui lah minimal secara nasional ya, entah itu di bawah Kemdikbud, entah itu di bawah Kemhan. Jadi selama itu belum terjadi, tentu kita masih independen. Jadi kita tidak di bawah siapa-siapa, tapi kita berkolaborasi dengan semua pihak, termasuk FKPPI. Terima kasih, Pak. Baik, kita langsung ke Jayapura. Ada Pak Sony Kaviar. Silakan Pak Sony. Ya, terima kasih. Selamat malam. Menarik apa yang disampaikan oleh Bu Jen. Yang saya lihat dari sisi lain ya, kalau memang kita satu visi, cuma ada hal-hal yang membuat kekecewaan di dalam masyarakat ketika kita membangun sebuah semangat untuk menjaga pertahanan. Salah satunya itu arogansi begitu. Arogansinya ada kelompok-kelompok yang didukung oleh aparat pemerintah dengan kelompok-kelompok yang berbeda begitu, tanpa ada cari solusi untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan itu secara bermartabat berdasarkan nilai-nilai Pancasila kita. Punya orang beda sedikit dianggap lawan, dianggap musuh. Padahal ini dalam hal-hal tertentu mungkin ada hal-hal prinsip atau kita ini kan berbagai macam suku bangsa ini. Tapi kalau tidak diperhatikan dengan baik, ini bisa menjadi sesuatu yang tidak pernah selesai dalam kehidupan berbangsa. Nah, yang saya ingin menanyakan buat Bu Jen, itu konsep NKRI harga mati itu seperti apa kita membangunnya? Kan di sisi lain kita mau membangun supaya warga masyarakat sendiri keluar dari mulutnya bahwa ya saya NKRI harga mati, tapi di sisi lain ada hal yang tidak membuat semangat itu muncul begitu, mengecewakan begitu, baik dari pelayanan-pelayanan pemerintah, pelayanan-pelayanan institusi BUMN dan lain-lain terhadap masyarakat yang mengecewakan begitu, tidak memperhatikan persoalan-persoalan mendasar. Mungkin itu yang saya ingin dilihat dari sisi lain gitu. Terima kasih. Ya, langsung saja Ibu Jane. Ya, terima kasih Mas Dimas, terima kasih Pak Sony Kaviar dari Jayapura. Ya, saya senang sekali webinar kita dari berbagai daerah ya, termasuk dari Jayapura yang mungkin di sana sudah sangat malam ya. Nah, kalau saya melihatnya definisi dari NKRI, sebelum kita bilang NKRI harga mati ya, saya melihatnya justru NKRI harga hidup. Karena kalau kita bilang NKRI harga mati artinya kita menghalalkan segala cara. Kita melakukan segala cara untuk atas nama NKRI kemudian akhirnya mengabaikan hal-hal yang sebetulnya tidak termasuk pertahanan atau kesatuan bangsa kita. Terutama hal ini dilakukan tentu saja dari mereka yang punya political power ya. Dan saya tidak mengatakan semuanya jelek, tidak. Saya akan tetap kembali tadi kan ke oknum ya. Akan selalu ada oknum-oknum dari sisi pemerintah, akan selalu ada oknum-oknum dari sisi agama, akan selalu ada oknum-oknum dari akademisi, dan itu ya sudah, itu memang hidup berdampingan dengan kita. Kalau saya boleh melakukan suatu historiografi ya terkait NKRI tadi, ketika kita memahami suatu human rights ya, hak asasi itu sebetulnya ada dua. Hak asasi warga negara secara umum ya, dengan hak asasi secara umum dengan hak asasi warga negara. Jadi human rights ya, universal human rights ya, hak asasi secara umum dengan human rights of citizen. Karena kan dari awal suatu ide hak asasi ini muncul kan memang ada dua di Perancis kan, Déclaration des Citoyens des droits des citoyens, Déclaration des citoyens des hommes gitu ya. Jadi bagaimana deklarasi hak asasi secara umum dengan hak asasi warga negara. Dan kita kan mengadopsinya umum, Pak Roni. Kita mengadopsinya kan yang umum saja. Kita tidak mengadopsi
suatu hak asasi warga negara. Dan disinilah menurut saya dan akan terus terjadi perdebatan juga, ya selain perdebatan tadi hubungan negara dan agama, tapi bagaimana kalau kita mau mendalami hak apa saja kita sebagai warga negara. Tentu kita ingin sebagai warga negara Indonesia kita menjadi warga negara yang diprioritaskan oleh setiap kebijakan pemerintah yang diambil, setiap anggaran yang dikeluarkan, karena kan kita juga bayar pajak gitu ya. Kemudian setiap program-program turunan, termasuk program bela negara. Warga negara untuk itu. Jadi kalau yang tadi Pak Roni tanyakan, kita ya masih dalam hal yang memang perlu didiskusikan, Pak Roni. Saya tidak bisa memberikan suatu jawaban final, tapi yang saya telusuri dari sejarah itu adalah demikian. Kita cenderung mengadopsinya yang Déclaration des droits des hommes saja, bukan Déclaration des droits des citoyens. Di situ, Pak Roni. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sony. Selamat malam untuk Pak Sony yang ada di Jayapura, 2 jam lebih awal dari yang ada di waktu Indonesia bagian Barat. Untuk penanya terakhir kita ke Blitar, Dr. Jane, ada Bung Denny Karoles. Silakan Bung Denny. Ya, oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tadi juga Mbak ngomong kayak MFP, saya juga sama. Nah, ya. Ingin ya, KPPI juga. Ya. Masalahnya ini jelas. Oh iya, ya. Ya mantap. Ya, saya anggota KFAPP di seluruh wilayah Blitar Raya, Kota Blitar, Kabupaten Blitar. Nah, sebetulnya saya mau menanggapi sedikit dan juga mau minta tanggapannya. Jujur saya ini akhir-akhir ini memang tidak begitu percaya dengan bela negara karena saya dosen jurusan administrasi negara. Ya. Nah, kemarin itu saya juga sempat menyoroti beberapa ormas-ormas LSM, maaf termasuk kepala daerah yang pernah ikut diklat bela negara, Mbak, pendidikan pelatihan bela negara. Cuma hasilnya apa? Administrasi negara nggak diurus-urus. Bahkan saya mengajar mata kuliahan hukum administrasi negara, itu pun tidak dipraktekkan dalam beberapa partai politik atau ormas. Bahkan yang lebih lucunya, ormas yang kebetulan pernah ikut diklat bela negara dan kebetulan yang menjadi pembina sekaligus anggota kehormatannya adalah kepala daerah. Saya sebut wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, termasuk di daerah saya, di Blitar. Nah, yang ingin saya tanyakan begini, Mbak. Ketika orang itu tersebut, maaf banget, sudah tertangkap KPK, sudah tertangkap BNN, bahkan Kejaksaan Agung. Apakah itu bisa dikatakan bela negara, Mbak? Karena jujur, kepala daerah banyak yang kemarin dikatakan, salah satunya wali kota Wisata Batu, Pak Edi Rumpoko, dan wali kota Malang, Pak Abanton. Itu sekarang sudah mantan wali kota atau mantan kepala daerah, termasuk Bupati Tulungagung, Pak Sari Mulyo. Dia pernah ikut diklat bela negara, bahkan berseragam seperti saya, loreng ini. Tapi hasilnya apa, Mbak? Beberapa bulan pasca dia ikut diklat bela negara, tepatnya tahun 2018, itu menjelang pilkada, seingat saya, itu beliau tertangkap KPK. Bahkan PNS-nya, ASN di OPT-nya juga kena. Dan itu yang anehnya, dia menggunakan proyek kementerian. Saya sebut salah satunya diklat bela negara tadi. Nah, hal ini kan menjadi rancu, Mbak. Ibaratnya gini, loh kok diklat bela negara ujung-ujungnya, maaf banget ya, jadi narapidana, kena kasus. Dan itu pelakunya oknum kepala daerah, termasuk oknum PNS, ASN. Apakah itu yang disebut diklat bela negara? Dan satu lagi, apakah diklat bela negara ini benar-benar, saya tanyakan, dikawal oleh pertama TNI, Polri, kedua KPK, ketiga Kejaksaan Agung, dan 4 adalah dikawal oleh Bakas Bangpol, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang dulunya juga bergabung Linmas, Perlindungan Masyarakat. Karena kalau nggak dikawal, Mbak, ujung-ujungnya di daerah dimanfaatkan oleh oknum yang nggak benar. Bahkan sampai dananya pun, maaf saya sebut, ada teman saya dari Satpol PP, itu pernah cerita, ternyata itu juga dari Kesbangpol, Mas.
Satpol PP juga hanya melaksanakan saja. Dan sayangnya itu tadi, status mereka outsourcing, honorer, tenaga kontrak. Berarti kan ada lobby-lobby politik di situ, termasuk DPRD, tingkat kota, kabupaten. Itu saja Mbak, yang saya pertanyakan itu karena jujur, kalau proyek ini nggak dikawal, insya Allah, saya katakan insya Allah, ujung-ujungnya mubadir. Karena ujung-ujungnya ada oknum yang bermain di daerah, bukan di pusat loh Mbak, bukan di Jakarta loh, di daerah, level kota, kabupaten, sampai yang paling bawah tuh desa, pedesaan, bahkan termasuk tingkat RT RW. Karena ujungnya tuh mereka akan memanfaatkan oknum diklat ini, pendidikan pelatihan bela negara ini untuk cari untungnya masing-masing. Bahkan ibaratnya, oh ya nanti kalau mau kasus korupsi ya salah satunya Bupati Langkat itu loh, yang ketangkep KPK itu kan juga sama, Bupati Langkat itu. Nah berarti kan kasus korupsi, kasus narkoba, kasus pungli, pungutan liar kan harus masuk ranah bela negara juga. Kenapa selama ini nggak pernah masuk diklat bela negara? Itu Mbak, terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dijawab ya Mas Dimas ya? Ya, silakan Dr. J. Ya. Baik, terima kasih Mas Dimas dan Pak Denny ya. Salam kenal ya. Saya senang ada anggota KPPI ya atau komunitas lain yang bisa bergabung juga di webinar malam ini. Jadi kita saling mempengaruhi ya. Kalau saya melihatnya adalah konteks bela negara ya, saya mendalami konteks bela negara dalam pengertian kembali ke sejarah pertahanan ya, karena saya lebih banyak akan berbicara di sana ya, warisan pertahanan, bahwa objek-objek warisan pertahanan kan menunjukkan narasi perjuangan bangsa yang manunggal, pertahanan sipil militer harmonis, dan kemudian bagaimana kemudian punya musuh bersama ya, tidak ingin ada penjajah dan ingin merdeka, kemudian mempertahankan kemerdekaan dari 15 sampai 45 dan 45 sampai 49. Di sini ketika kita meyakini hal itu memang benar adanya, maka tentu kita akan mendesain suatu program bela negara yang melibatkan semua orang, karena kan sipil berhak untuk bisa tahu apa itu pertahanan, tahu apa itu sejarah warisan pertahanan, dan juga berhak tahu narasi-narasi apa yang mungkin belum banyak dikaji gitu ya. Jadi itu dulu ketika kita meyakini warisan pertahanan dan dengan segala multidisiplin, multidimensionalnya. Kemudian bagaimana mendesain program bela negara yang tadi mungkin Pak Denny sudah sedikit banyak singgung, kok seperti itu gitu ya, sangat disayangkan. Saya juga ketika mendengar pemaparan tadi dari Pak Denny juga sangat sedih ya. Artinya gini, ketika kita hanya mendesain program bela negara itu dalam hal-hal yang menurut saya sangat hanya simbolik gitu ya, hanya simbolik, hanya artifisial dan tidak menyentuh suatu karakter bangsa, bukan didesain untuk membangun karakter bangsa, membangun nasionalisme atau patriotisme. Akhirnya ya kita bisa baris berbaris, kita jago, kita hafal Pancasila, tapi karakter kita tidak menunjukkan kita bela negara. Kan bisa seperti itu kan? Saya misalkan saya jago ini baris berbaris, saya jago mau hafal sila berapa sampai mungkin turunan dari poin-poin di dalam sila-sila Pancasila, saya hafal semua, lagu kebangsaan saya hafal, tapi apa gunanya kalau kemudian kita korupsi, kemudian kita menyalahgunakan uang rakyat, kemudian kita dalam tanda kutip ya tadi kita menomorduakan hak asasi warga negara gitu ya tadi ya, dalam konteks misalkan hal-hal yang lebih besar, kita menjadi kapitalis, kita menjadi kaum yang liberal, kita kemudian tidak cinta produk dalam negeri, tidak mengenal heritage di baik cultural heritage maupun defense heritage di daerah. Itu untuk apa gitu? Untuk apa kita rajin atau kemudian kita jago baris berbaris tapi kita tidak tahu karakter tadi. Kita tidak membangun karakter kita kemudian bisa menjadi pribadi yang nasionalis dan patriotis. Itulah sebabnya pada waktu itu saya sudah sampaikan ya ke Direktur Program Bela Negara pada waktu itu di 2020, kami sampaikan bahwa program bela negara perlu termodernisasi. Jadi jangan kemudian terpaku pada hal-hal yang sangat militeristik atau kalau boleh dikatakan tanda kutip orde lama sekali gitu ya. Kita kan sudah di era digital, kita bawalah bagaimana kita sebagai contoh, kita ada materi misalkan membuat aplikasi permainan gitu ya, permainan misalkan permainan tradisional yang digitalisasikan,
Atau kita bikin kayak waktu itu kan ada program di Inggris ya, bikin semacam Winston Churchill game kayak gitu. Kita bikin lah kayak gitu yang lebih kekinian, yang mungkin kita defense heritage game atau gimana gitu ya. Pokoknya intinya berfokus pada membangun karakter tadi, membangun rasa nasionalisme dan patriotisme. Dan saya cukup yakin gitu ya, kalau karakter kita terbangun, kita tahu bahwa bela negara dalam konteks negara di sini ada dalam konteks negara yang kita pahami ya, negara yang juga mencintai balik kita, karena kan kalau namanya cinta kan harus saling resiprokal. Kita nggak bisa bela negara tapi negara nggak bela kita kan gitu. Jadi tetap bela negara dan bela rakyat, menurut saya ini dua hal yang tidak boleh saling terpisahkan. Dan disinilah program bela negara harus termodernisasi ya Pak Beni. Jadi mungkin nanti Pak Denny bisa kita berkolaborasi ya lebih lanjut, kita mungkin bisa menghadap lagi ya Pak Direktur Bela Negara ya, kita audiensi lagi ya, baik secara virtual maupun tatap muka, kita sampaikan kembali gitu ya, kita ingatkan kembali bahwa penyusunan atau desain bela negara itu justru hal-hal yang intangible, justru hal-hal yang values tadi, yang nilai-nilai yang lebih penting ketimbang hal-hal yang artifisial, hal-hal yang simbolik maupun hanya baris berbaris tadi. Itu Pak, mungkin Pak Denny. Baik, terima kasih Ibu Jane yang sudah merespons dan Bung Denny yang mengajukan kritik tadi ya. Sebelum kita mengakhiri dengan satu closing statement dari Ibu Jane,